Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya dan video ini adalah video part kedua perjalanan saya bersama kawan-kawan mendaki Gunung Lawu via Candi Cetho. Jadi di video sebelumnya kita sempat diajar medan terjal di antara pos 3 hingga pos 4 lebih dikit. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di Sabana kecil, Sabana sebelum pos 5. Dan di video ini, pagi ini kita akan mendaki puncak Gunung Lawu. Dan untuk teman-teman yang belum sempat menonton video part satunya, ini linknya saya taruh di atas ini. Jangan lupa ditonton dan lanjut nonton video part kedua ini. Jadi teman-teman, malam berlalu begitu cepat dan pagi ini kita sebenarnya udah bangun dari jam 3 pagi. Namun saat itu, jam 3 pagi itu angin di luar itu cukup kencang. Jadi akhirnya kita tunda dulu untuk menuju puncak Gunung Lawu. Sekarang jam 4 pagi. Dan kita udah bangun semua. Semalam dingin banget, kelewat. Dan ini teman-teman udah prepare dan kita mau lanjut puncak. Semoga cuaca mendukung, cerah dan semua lancar. Dan ini ternyata banyak juga yang ngecamp di Sabana kecil sebelum pos 5. Kita mau bareng-bareng puncak ke Gunung Lawu. Jadi akhirnya kita mulai jalan tuh, dan seperti biasa 30 menit sampai 1 jam pertama itu tubuh akan terasa berat ketika memulai pendakian. Karena apa? Ya karena memang tubuh kita ini sedang menyesuaikan dengan kegiatan yang lebih berat daripada biasanya. Dan setelah rentang waktu ini biasanya tubuh kita akan terasa lebih enak, lebih ringan untuk melakukan pendakian. Dan akhirnya kita tiba di pos 5 Bulak Peperangan. Dan di pos 5 ini ada patok ya, ada patok batas provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di pos 5 ini juga ternyata sekarang itu ada warung. Jadi sekitar 2 tahun lalu ketika saya kesini itu warung ini belum ada, tapi sekarang udah ada warung di tempat ini. Dan pos 5 ini adalah area yang cukup lapang, cukup luas. Kita bisa mendirikan banyak tenda di tempat ini, mungkin sekitar 20-an tenda bisa lah di sini. Dan pos 5 ini itu terletak di ketinggian 2870 meter di atas permukaan air laut. Dan kenapa tempat ini disebut dengan Bulak Peperangan? Setelah saya baca-baca itu ternyata di tempat ini diyakini, dipercaya sebagai tempat yang dulunya menjadi lokasi pertempuran antara Prabu Brawijaya kelima dengan para pengejarnya. Akhirnya setelah berjalan perlahan kita tiba di Sabana sebelum Gubakan Menjangan. Dan saat kita tiba di tempat ini itu pas banget saat mentari mulai terbit. Jadi kita menikmati sunrise di tempat ini, kita menikmati pemandangan yang ada, dan kita cukup lama berhenti di tempat ini karena salah seorang kawan itu badannya terasa kurang fit. Jadi kita tunggu dulu di tempat ini sampai badannya itu enakan untuk kembali berjalan. Alhamdulillah jam setengah 6 kita tiba di Sabana sebelum Gubakan Menjangan, dan kita menikmati matahari terbit di sini. Bagus banget. Waduh. Jadi estimasi dari tempat kita ngecamp tadi untuk ke puncak itu paling sekitar 2 jam lah. Dan kondisi jalur, kondisi medan itu banyak banget landainya. Hanya tanjakan-tanjakan medium begitu. Dan ini suhu ya cukup tidak terlalu dingin lah ya. Ukurannya musim kemarau masih aman. Dan semalam itu sempat angin kenceng tapi nggak terlalu lama. Alhamdulillah juga langsung tenang begitu, dan kita bisa tidur nyenyak. Ini kita istirahat dulu karena satu orang kawan badannya agak trouble, kurang fit. Kita lihat nanti, nggak harus sampai puncak sih, kita tunggu, kita lihat gimana.
Dan akhirnya setelah puas menikmati sunrise di Sabana sebelum Gubakan Menjangan, akhirnya kita tiba di Gubakan Menjangan. Jadi teman-teman, niat awal kita itu sebenarnya mau ngecamp di Gubakan Menjangan ini, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan, ada kawan yang trouble, akhirnya kita ngecamp di Sabana kecil sebelum pos 5 itu. Kita mulai jalan dari Sabana setelah Gubakan Menjangan. Sebenarnya ini udah agak terlalu siang ya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak ngejar puncak, kita nggak ngejar sunrise di puncak. Kita sesampainya aja. Bagus banget. Di sini sabananya luas banget. Dan di Gubakan Menjangan tadi banyak juga tenda yang ngecamp di sana. Banyak yang ngecamp di sana karena saat ini kan weekend ya. Banyak open trip juga di sini. Wah, bagus banget. Nggak nyesel sih. Setelah kemarin diajar medan terjal dari pos 3 ke 4, parah banget. Tapi terbayar setelah sampai sini. Biasanya di musim penghujan itu di pinggiran sabana ada cekungan, dan biasanya di tempat itu tuh terisi air yang bisa kita manfaatkan juga untuk kebutuhan logistik. Dan kenapa tempat ini disebut dengan Gubakan Menjangan? Jadi teman-teman, menjangan itu dalam bahasa Jawa itu berarti rusa. Jadi ketika sabana ini di cekungan tadi itu terdapat air, biasanya sering terlihat rusa yang ya sekedar mengambil air, sekedar minum di sekitaran tempat ini. Tapi saya beberapa kali ke tempat ini itu sayangnya belum pernah melihat rusa itu. Jadi mungkin rusanya sedang pergi atau jajan di Mbok Yem mungkin. Dan ngomong-ngomong, jika kita ingin memanfaatkan air di sekitaran sumber air, itu ada baiknya kita untuk mengambilnya terlebih dahulu menggunakan botol, kemudian kita bawa agak menjauh dari sumber mata air. Jadi jangan sampai kita membasuh alat makan, alat untuk memasak, atau mencuci muka dengan sabun itu terlalu dekat dengan sumber mata air. Atau yang lebih jorok, jangan sampai kita membuang kotoran di sekitaran sumber mata air. Jadi saya pernah punya pengalaman tuh, saya mau ambil di sekitaran mata air, itu di situ ada kotoran. Kan aduh, mikirlah bro. Jadi teman-teman, sebenarnya jalur pendakian via Candi Cetok itu adalah jalur pendakian Gunung Lawu yang sebenarnya cukup landai ya teman-teman. Yang terasa terjal itu paling di sekitaran pos 3 sampai pos 4 lebih dikit. Dan setelah melewati itu akan banyak banget landainya. Dan konsekuensinya tentu kalau jalur landai itu pasti jalannya agak memutar. Jadi kita tiba di Sabana Besar itu kemudian kita mengitari bukit yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman lihat sebelah kanan itu di puncak bukit ada tower. Nah, kita perlu mengitari pinggiran bukit itu untuk tiba di puncak Gunung Lawu. Jadi teman-teman, Gunung Lawu ini masuk dalam 10 besar, 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.265 meter. Itu kalau nggak salah ada di nomor 6 list 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Begitu. Dan enaknya mendaki Gunung Lawu itu di sini banyak banget mata air. Kalau dari Candi Cetok itu ada di pos 3. Kemudian nanti dekat puncak itu sedang derajat. Jadi apa ya, lumayan lah ngurang-ngurangin beban. Dan yang pasti di sini ada warung yang legendaris, warungnya Mbok Yem. Aduh, paling bentar lagi nih Pasar Dieng. Pasar Dieng, terus itu puncaknya udah kelihatan. Paling sekitar sejam lah.
tanjakan terakhir sebelum Pasar Dieng. Jadi atas ini Pasar Dieng. Yang lain pada turun, kita baru naik. Akhirnya jam setengah 8 pagi kita tiba di Pasar Dieng, dan Pasar Dieng ini juga sering disebut sebagai pasar setannya Gunung Lawu. Jadi banyak cerita, banyak pengalaman yang dibagikan di sosial media. Katanya jika kita lewat di Pasar Dieng ini seringkali kita akan mendengar suara riuh jual beli selayaknya di pasar. Jadi kemarin pas kita naik Gunung Lawu itu, kita sempat diberi masukan dari seseorang yang ada di jalur. Jika kita melewati Pasar Dieng dan kita dengar suara riuh, kita harus meninggalkan uang koin di sekitar tempat itu. Nah, untuk percaya atau tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi teman-teman, kita udah tiba di Pasar Dieng dan bisa dilihat di sini penuh dengan batuan. Dan kalau sampai sini hati-hati ya, karena di sini banyak banget percabangan. Di sebelah sana, kemudian naik sana. Tapi jalur kita ambil yang sebelah kiri. Jadi masuk Gapura ke Pasar Dieng langsung sebelah kiri. Nanti itu tembusnya sekitaran warung Mbok Yem. Dan si Pasar Dieng ini berada di ketinggian kurang lebih 3.100-an, dan itu dia puncak Gunung Lawu. Alhamdulillah. Dan ini yang lain udah pada turun, kita baru naik. Nah, setelah tiba di Pasar Dieng, jangan lupa untuk mengambil jalur sebelah kiri. Jadi kan di situ setelah kita masuk di Gapura Pasar Dieng, pasar setannya Gunung Lawu itu, kita akan disambut dengan beberapa percabangan. Ada yang ke arah kanan, kemudian naik lurus ke puncak. Nah, kita harus ambil yang sebelah kiri. Jadi kita agak muter gitu. Jadi patokannya setelah kita melewati Gapura Pasar Dieng, kita langsung aja ambil jalur yang sebelah kiri. Alhamdulillah teman-teman, jam 7.40 menit kita tiba di kawasan Hargo Dalem ya. Dan di sini juga warung legendaris Mbok Yem berada. Dan teman-teman, akhirnya kita tiba di sekitaran Hargo Dalem, dan di Hargo Dalem ini juga tempat warung legendaris Mbok Yem itu berada. Dan di Hargo Dalem ini terdapat beberapa bangunan yang biasa digunakan untuk berdoa oleh orang-orang tertentu. Jadi kita kemarin itu sempat berhenti sejenak di tempat ini, kemungkinan paling sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit sampai 10 menit lah. Kemudian kita lanjut jalan ke puncak. Jadi saat ini kita lagi jalan tanjakan terakhir sebelum puncak Gunung Lawu. Tadi kita sempat istirahat sebentar di sekitaran Hargo Dalem. Kita lihat-lihat pemandangan. Terus ini kita memutuskan untuk lanjut ke puncak. Dan itu puncak sebentar lagi. Dan alhamdulillah hari ini cerah banget, sedikit berangin tapi masih aman. Dan bisa dilihat tower di belakang itu, kita tadi muterin bukit ini. Jadi Gubakan Menjangan itu ada di baliknya bukit yang sebelah sini tuh. Muter sih. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan dari Hargo Dalem, akhirnya kita semua tiba di puncak Gunung Lawu Hargo Dumilah. Dan di puncak ini rame banget. Jadi ya mau gimana lagi, namanya juga percampuran dari banyak jalur. Ada jalur Singolangu, Jogorogo, kemudian Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetho. Sudah pasti di puncak ini rame banget, apalagi kita mendaki saat hari libur, saat weekend Sabtu Minggu. Alhamdulillah
Setelah berjalan 3,5 jam dari Sabana Kecil sebelum pos 5, kita tiba di puncak Lawu. Ramai banget. Sampai puncak. Jadi emang kita mendaki pas weekend ya, jadi rame banget. Kemarin dari Candi Ceto aja udah rame, apalagi nih ditambah semua jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Singolangu. Ya paling kita mau cari tempat istirahat. Nah, karena puncak gunung itu ramai banget, akhirnya saya sama beberapa teman itu memutuskan untuk pergi ke ujung tebing. Dan banyak yang belum tahu kalau sebenarnya keindahan sejati di puncak Gunung Lawu itu ada di ujung tebing ini. Tapi kalau kita ke tempat ini, kita juga harus sangat berhati-hati, harus fokus, karena di kiri dan kanan itu langsung jurang yang sangat dalam. Dan ketika cuaca mendukung, ketika cuaca sedang benar-benar cerah, kita bisa melihat beberapa puncak gunung dari tempat ini. Ada Gunung Merapi, Merbabu, kemudian Sumbing, Sindoro, dan Prau. Tapi sayangnya kemarin pas saya ke sana itu sedang berkabut ya, agak berkabut, jadi gunung-gunung ini tidak kelihatan. Puncak Lawu ramai banget. Kita nyoba melipir ke tebing. Dit, ada siapa? Doning puncak. Lah iya. Wow. Kiki lewate jalur Cemoro Sewu, lewat Mubeng kono. Ramai banget. Jadi setelah puas menikmati keindahan di puncak Gunung Lawu, kita berjalan turun. Di puncak Gunung Lawu itu kita paling sekitar 30 menit. Jadi kita puas menikmati pemandangan, kita puas mengabadikan momen, akhirnya kita beranjak turun. Teman-teman, ini kita lagi turun dari puncak Gunung Lawu. Nanti kita mau lewat tempatnya Mbok Yem. Ini trik banget ya. Sekarang jam 9:04. Sebenarnya ini udah terlalu siang sih, tapi nggak apa-apa karena tadi salah seorang temen lagi trouble. Dan ini cukup terjal, tapi masih enak lah. Kita udah tiba di warungnya Mbok Yem, teman-teman. Mbok Yem.
kita habis summit ya, jam berapa ini? 9 ya? Kita turun dari Hargodumilah ini, mampir dulu ke warung, terus lanjut ke camp. Mantap. Gimana kesan pertama naik Lawu Candi Ceto? Jauh. Kapok dah? Jauh, rodok kapok mas. Oh, Hampir menyerah aku sebenernya. hampir menyerah. Oh, Terus pasal nana asli. pas apa? Pos 3 4 ya? Keempat itu gini. Terus Jahat. 5 ke puncak gini. Udah kepian dah? Aman dah? Aman sih, tapi kayak aku wes sikit deh. Ora pengen minum meneh. Ora. Mbak iki Menantang banget sih, tapi ini treknya panjang banget untuk pertama kali ini langsung 3.000. Wah, tapi perlu dicoba, perlu dicoba. perlu banget. Oh, enggak ada wifi tapi. Dit, aman Dit? Yang harga dengan 2 ini. Aman. Ada linu-linu sih. Ora dulu. Kok ben pernah ada Dit? Heh? Pernah ada nang Lawu. Tahun Durung ini Jogja. Adi di Jogja. 514. Kalau yang ini Oh, berarti wis antara nego. berarti wis 10 tahun loh. 10 tahunan. 10 tahun. Lewat Cemoro Kandang, Moro Kandang, Sewu. Cemoro Sewu. Demi wifi saya rela membayar sendiri. Akhirnya kita tiba di kawasan Hargodalem dan ternyata di tempat ini itu nggak cuma ada warungnya Mbok Yem, jadi ada beberapa warung yang lain dan kita kemarin sempat jajan-jajan di situ. Kemudian si Julian ini nyoba Starlink. Jadi kemarin kita internetan di puncak Gunung Lawu dan untuk biayanya itu cukup murah. Itu kemarin 10.000 per jamnya. Nah, biasanya dalam pendakian itu kalau kita sedang berjalan naik, kita itu cuma fokus di puncak. Jadi kita biasanya akan kurang memperhatikan hal yang ada di belakang kita, padahal itu indah banget. Dan momen waktu turun gunung seperti ini, kita baru benar-benar bisa menikmati pemandangan di Gunung Lawu ini. Jadi singkat cerita, akhirnya kita tiba di Sabana Besar. Kita memutuskan untuk istirahat lagi di situ. Kita duduk-duduk di bawah pepohonan yang sangat rindang. Alhamdulillah, saya udah tiba di Sabana Besar dekat Gubakan Menjangan, dan di sini sabananya bagus banget, sangat luas, hijau, terus aduh, semua terbayar. Jadi sedikit cerita aja ya, kemarin kita sempat diajar medan terjal di antara pos 3 sampai pos 4 itu lebih dikit. Kemudian tadi pagi kita sampai sabana ini, wow, semua seakan terbayar. Mantap banget. Jadi view-nya bagus banget. Rekomen buat teman-teman yang mau mencoba naik Gunung Lawu, bisa coba jalur via Candi Ceto ini. Alhamdulillah hari ini cerah, sedikit berangin tapi masih aman. Dan di sekitaran sabana ini juga biasanya kalau pas musim hujan itu di sini itu ada genangan air, dan katanya Menjangan atau rusa itu sering minum air di sekitaran tempat ini. Luas banget. Alhamdulillah kita udah tiba di pos 5. Di sini banyak banget yang ngecamp. Kita lanjut ke campsite di tempat kita bermalam semalam. Kita udah tiba di area camp dan ini sekarang jam setengah 12. Cukup lama memang kita trekking tadi. Lanjutnya paling kita mau masak-masak, istirahat sebentar, terus kemudian prepare turun. Mungkin sampai base camp paling sekitaran jam 5, jam 6 lah. Akhirnya setelah tiba di camp area, kita memutuskan untuk masak-masak, kita memutuskan untuk istirahat sambil membuat sup buah, dan itu seger banget. Dan
Saat tengah hari itu kita mulai prepare untuk turun. Jadi kita mulai membongkar tenda, kita mulai packing lagi, dan sekitar jam 1 siang itu kita mulai beranjak berjalan turun menuju base camp. Jadi teman-teman, akhirnya kita mulai berjalan turun dari Sabana Kecil, dan itu berarti berakhir pula cerita pendakian saya pada video kali ini, video pendakian Gunung Lawu via Candi Cetha. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu, khususnya via Candi Cetha. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap perjalanan yang kita lalui, dan semoga tempat-tempat semacam ini itu tetap lestari. Kemarin saya agak kaget, cukup disayangkan karena saya ketemu banyak sampah di jalur pendakian Gunung Lawu via Cetha. Apalagi di setiap posnya itu pasti ya sayang banget ketemu banyak sampah. Kalau dari saya, mungkin perihal peraturan terkait sampah ini bisa diketatkan lagi seperti yang sudah dilakukan di beberapa gunung di Jawa Tengah. Begitu, dan kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya, dan semoga kita bisa ketemu di jalur pendakian. Taps.